Oke, teman-teman, di sini akan membahas tentang materi lanjutan dari fungsi compare values tadi. Ini kita akan membahas tentang bubble sorting, ya teman-teman ya. Ini kita punya data 3, 2, 10, dan 1. Pertanyaannya, berapa panjang dari data ini, teman-teman? Pinter. Panjangnya adalah 4. Nah, di sini saya akan menyebutkan atau mendefinisikan dari awal ke teman-teman. Ketika saya menyebut length, and, for, dan plus, teman-teman harus mengartikan dengan, misalkan saya menyebut length TH, berarti length adalah menghitung banyaknya elemen di dalam array. Kan kalau misalkan di Google kan length itu kan panjang, ya kan? Tapi di sini saya mengartikan lebih simpelnya adalah menghitung banyaknya elemen di dalam array. Berapa elemen di dalam array? 1, 2, 3, 4. 3, 3, 2, 10, dan 1. Betul? Nah, ketika saya menyebut n, maka adalah panjang data dihitung dari indeks. Betul? Panjang data dihitung dari indeks. Kenapa kita di sini mengurangi satu lainnya? Karena di for ini kita menggunakan 0 sebagai starting point. Ya, kita menggunakan 0 sebagai starting point. Jadi kita menggunakan karakteristik dari indeks yang dimulai dari 0, bukan lainnya. Oke, paham? Nah, ketika saya menyebutkan plus berarti itu ditambah 1. Ketika saya menyebutkan for itu berarti perulangan. Oke. Masuk ke dalam fungsinya. Function bubble sort. Fungsi bubble sort. Kita buat fungsi yang namanya itu bubble sort dengan parameter dengan 3 parameter. Parameter pertama itu array, parameter kedua itu key, dan parameter ketiga itu adalah order atau pengurutan, ascending maupun descending. Oke, masuk ke dalam blok kode yang diawali dengan kurung buka dan kurung tutup, lalu diisi dengan kode-kode di bawahnya. Oke, const n atau konstanta n sama dengan array titik length diambil 1. Yang saya sudah bilang tadi, kita menggunakan karakteristik dari indeks yang dimulai dari 0, maka kita kurang 1 dari banyaknya elemen dalam array gitu. Sehingga ini tuh 3. Di sini kita tandain dulu ya teman-teman, di sini tuh 3 ya, biar teman-teman gampang buat analisis. Sorry, kita buat sini 3. Warnanya warna putih saja teman. Oke, warna orange. Di sini 3 teman-teman ya. Di sini 3. Oke. Di sini 3. Masuk ke dalam inner looping atau perulangan pertama, perulangan di luar. Kita mendefinisikan dengan i. I itu sama 0. Kita baca nih. Apakah i selama i kurang dari n, maka i plus, maka i ditambah 1 sampai perulangan habis. Oke, masuk ke dalam perulangan dalam atau inner looping. Sini saya mendefinisikan dengan j. J sama dengan 0. Selama j itu kurang dari n diambil i. Kenapa di sini diambil i? Karena nanti saya jelaskan kenapa di sini diambil i ya. Karena i itu ini kan inner looping sesuai dengan indeksnya dalam data ini. Kenapa diambil i itu? Gitu loh. Misalkan teman-teman membandingkan 3 dengan 32 dengan 10 dengan 1 gitu. Maka elemen terakhir ini nggak usah dibaca lagi karena emang dia udah terbesar gitu. Misalkan kalau ascending. Oke. Kalau teman-teman nggak paham, kita lanjut. N diambil i. I ini, sorry ada saat. Oke. I ini itu posisinya sekarang itu 0 kan? Ya kan? Maka jika J kurang dari, selama J itu kurang dari N diambil I, berarti di sini 3 diambil dengan 0, berarti sama dengan 3 ya kan? Masih 3 nih. J plus J ditambah 1. Nah, baru masuk ke dalam blok kode if statement. If compare values, kita inputkan array J, maksudnya array 0 di sini ya, karena J itu kan sekarang 0 ya. Berarti 0 itu 3 dong, 3. Array J dengan array J plus 1, berarti 0 ditambah 1, berarti 1 dong, ya kan? Berarti kalau 1 itu, indeks 1 itu berarti 32 dong. Nah,
bandingkan nih 3 sama 32. Karena kita pakai ascending nih. Apakah 3 itu lebih kecil dibanding 32? Kalau benar, si compare values ini bakal mengembalikan nilai 1. Karena enggak, kalau benar, si compare values itu harus mengembalikan nilai -1. Makanya di sini kalau misalkan -1 lebih besar daripada 0. Oh, tidak. -1 lebih kecil daripada 0. Makanya block statement ini tidak dijalankan. Ya, lanjut. Oke. Sekarang J ini kita masih di perulangan J ya. Karena J ini kan masih belum selesai kan perulangannya. Nah, J ini sekarang posisinya 1 nih. 1 apakah kurang dari 3? Dari 3? Iya kan? Masih kurang nih 1 nih. Maka ditambahin 1. Jadi sekarang tuh J-nya tuh nanti tuh J-nya 2. Nah, sekarang masih 1 nih J-nya. Oke. Masuk ke dalam if statement lagi. Compare values J. Sekarang kan J 1 nih. J dibandingkan dengan J plus 1. Sekarang kan J-nya 1 nih. 32 dong. Ya kan? 32 dibandingkan dengan 10. Ya kan? 32 dibandingkan 10. Apakah 32 lebih kecil dibanding 10? Oh, tidak. 32 lebih besar. Makanya compare values ini itu akan mengembalikan nilai 1. Ya. 1 apakah lebih besar daripada 0? Betul. Lebih besar. Makanya masuk ke dalam blok kode ini. Ya. Array J, array J plus 1. Berarti 32 dengan 10 itu ditukar nih. Berarti 10-nya di kiri, si 32 di kanan. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini udah nih, udah tukar. Nah, lanjut ke 2. J-nya sekarang 2 nih. Ya. 2 kurang dari 3. Betul. 2 kurang dari 3. Maka J plus. Kan ini kan kalau kurang dari itu, kalau misalkan 3-nya tuh udah nggak diinginkan kecuali sama dengan. Baru dia sampai 3 J-nya. Nah, sekarang posisinya tuh gini ya, iterasi pertama. Kita ini tadi kan udah 0 1 ya. Berarti 3 10 sama 32. Ya, iterasi pertama itu baru segini nih. Karena tadi kan si J-nya itu posisinya 2, 0 1 2 ya kan posisi si J-nya. Nah, sekarang tuh posisi si J-nya tuh atau nomor si J-nya tuh adalah 2. Nah, masuk ke dalam sini if compare values array J. Sekarang tuh 2 nih. 0 1 2 10 apakah lebih kecil dibanding 1? Ya. 10 apakah lebih kecil dibanding 1? Salah. Ya kan? 10 lebih besar dibanding 1. Makanya compare values ini mengembalikan nilai 1. Nah, 1 apakah lebih besar daripada 0? Betul, 1 lebih besar daripada 0. Maka masuk dalam blok kode ini. Nah, di sini array J kan 10, ya. Array J plus 1 kan 1. Nah, ditukar nih. Array J plus 1 di kiri, berarti di sini 1 di kiri, maaf. 1 di kiri dan 10 di kanan. Berarti 10 di sini. Nah, sehingga iterasi pertama itu sorry, 3 enggak salah. Maksudnya itu tadi sekarang maaf. Tadi tuh yang dibandingkan tuh bukan 10 dengan 1, tapi 32 dengan 1. Sorry ya, 32 dengan 1. Apakah 32 lebih kecil dibanding 1? Maka salah dong. 32 lebih besar dong dibanding 1. Makanya ini tuh compare values-nya itu mengembalikan nilai 1. 1 apakah lebih besar daripada 0? Ya, 1 lebih besar dibanding 0. Makanya masuk ke dalam blok kode ini. Ya, 32 dan 1. Di swap nih. Di sini 1, di sini 32. Di swap nih. Makanya tuh array J, array J plus 1 diubah nih, tinggal diubah doang nih. Itu namanya swap ya, teman-teman. Nah, sehingga iterasi pertama atau perulangan pertama itu seperti kayak gini. 1, 32. Nah, ini iterasi pertama. Nah, sekarang karena J-nya ini udah selesai nih, masuk lagi ke I-nya sama dengan 1. Nah, saya copy dulu teman-teman. Nah, iterasi kedua. Nah, iterasi kedua nih, ya. Nah, iterasi kedua berarti sekarang I-nya tuh ada 2 nih. I-nya tuh sekarang 1 nih. Ya, mohon maaf ya. Kan tadi kan iterasi pertama tuh sudah selesai nih si J-nya nih. Sekarang berarti I-nya tuh posisinya tuh di 1. Ya. I kurang dari N. I plus I tambah 1. I-nya tuh masih kurang dari N karena N-nya tadi 3.
betul, ini 3. Oke, lanjut, berarti masuk lagi ke J ini nih, masuk ke J ini nih. Nah sekarang J ini 0 lagi. J di, selama J itu kurang dari N diambil 1, berarti N diambil I, maksud saya, maaf, bukan 1, N 3 diambil 1, berarti 2. Berarti ini si J ini mengulang selama 2 kali, 0, 1. 2-nya nggak pakai dong, ya kan? Kalau kurang dari itu, kalau kecuali kurang dari sama dengan berarti 2-nya dipakai baru gitu loh. Jadi 0, 1 berarti 2 kali nih si J ini. Nah, masuk ke if statement, compare values RJ, RJ plus 1. Nah, RJ plus 1 di sini. Sini 3 kita ngebandingin nih 3 dengan 10. Apakah 3 lebih kecil dibanding 10? Benar, berarti di sini enggak usah di eksekusi, enggak usah di swap. Lanjut ke J sama dengan 1. J sama dengan 1. Apakah J itu lebih kecil dibanding N diambil I? 3 diambil 1, berarti 2. Ya, lebih kecil. Ya udah, berarti nggak, ini J ini udah selesai, karena kalau kurang dari, teman-teman, perlu dicatat ya. Kalau kurang dari itu yang 3-nya tuh nggak dipakai, 2-nya tuh nggak dipakai. Misalkan nih, kalau kurang dari, misalkan 12 kurang dari 13 itu si 13 nya nggak dipakai, berhenti di 12. Kecuali misalkan nih, kalau teman-teman itu memakai sama dengan kayak gini, baru si 13 nya dipakai, berarti loopnya ini berhenti sampai ke 13 kali si J nya, sampai si J ini 13 baru berhenti ya. Makanya di sini kita nggak pakai sama dengan, di sini kita tuh nggak pakai sama dengan, kita pakainya kurang dari. Makanya ini kita hapus nih. Makanya di sini dia tuh perulangannya perulangan si J-nya tuh berhenti sampai di 1 aja, 0, 1, karena 2 kali gitu loh. And di sini 2, berarti sini J-nya 1 nih. 1 baru masuk ke dalam compare values, if statement maksud saya. Compare values RJ, RJ plus 1. Sekarang tuh ini loh. Tadi kan 3 10 ya. 3 10. Oke. Nah, sekarang J-nya itu 1 nih. Ya kan? Berarti J1 itu berapa? J1 itu berarti ini kan 10. 10 dibandingkan dengan 1. Apakah 10 lebih kecil dibanding 1? Oh, tidak. 10 lebih besar. Berarti di swap nih. Di swap nih. Oh, kayak gini nih jadinya nih. Jadinya tuh kayak gini. 1,10. Kayak gitu ya. Baru lanjut lagi nih. Berarti ini J ini udah selesai nih. Tinggal 32. Kenapa 32 enggak di cek? Ayo teman-teman. Karena dari tadi tuh si bubble shot tuh mati nggak? Si bubble shot tuh ngecek kan dari sini, dari kiri ke kanan. Berarti bubble shot tuh udah tahu nih bahwa 32 nih udah nggak ada lawannya. Di kiri tuh makanya dia ditaruh paling akhir. Itu teman-teman. Lanjut ke iterasi ketiga teman-teman. Ya, berarti sini I-nya berapa teman-teman? Oh teman-teman I-nya. Nah, situ I-nya tuh sekarang, maaf. Sekarang tuh I-nya tuh adalah 2 ya, 2, ini tuh 2. Apakah kurang dari 3? Betul, kurang dari 3, tapi perulangannya tuh stop, berhenti perulangannya tuh. Masuk ke dalam J nih. J sama 0. Apakah J kurang dari N diambil I? N tuh 3 diambil 2, berarti 1, ya kan? Berarti si J ini itu berulang selama 1 kali doang, teman-teman. Oke. Nah, berarti si si masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam blok kode if statement ya. If compare values RJ, RJ plus 1. Sekarang kan si J ini kan 0 nih. Ya kan J ini 0. Berarti 0, 3 nih. 3 dibandingin 1. Apakah 3 lebih kecil dibanding 1? Oh, tidak. 3 lebih besar daripada 1. Makanya di sini di swap nih. RJ plus 1 sama di swap nih. J plus 1 ini di kiri, RJ ini di kanan. Makanya jadi kayak gini. Dalam iterasi ketiga itu si J-nya itu
aduh maaf teman-teman. Nah si J nya itu kayak gini teman-teman, 3 di sini tuh 1 teman-teman. Jadi sudah selesai loopingnya ya kan, selesai. Jadi di sini udah terus tuh, jadi udah nggak perlu dirutin lagi teman-teman. Jadi sehingga ketika perulangan ini udah selesai, maka dia akan mereturn array, akan mengembalikan array ini. Sudah seperti itu teman-teman. Ya begitulah penjelasan dari gua. Kalau misalkan ada yang kurang tolong ditanyakan di dalam WA ataupun di Discord biar enak gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.